Sekarang kan sudah ada pam, tuh, air dari pam. Iya. Tapi jadwalnya nih, airnya bukan keluar cuman air, tapi dan angin. Your voice now, suarakan sekarang. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di podcast ini. Sebelum kita memasuki pembahasan yang lebih dalam, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan kedua teman saya. Oke, baik. Nama lengkap saya Teresia Rifanti, biasa disapa Rifanti. Kalau untuk lebih akrabnya lagi sering disapa Ipang. Halo, perkenalkan nama saya Maria Teresa, sering disapa Resa. Pembahasan kita topik hari ini tentang kekeringan yang berdampak pada kekurangan air bersih. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih jauh, lebih dalam, saya ingin Kak Reza dan Kakak Rifanti bisa menceritakan sedikit kekeringan yang terjadi di wilayah Kakak Reza dan Kakak Ipang itu bagaimana? Kalau dulu kan saya pernah tinggal di Brai itu. Iya. Waktu di Brai itu air itu susah sekali. Kalau mau beli itu, harus pakai tangki nih. Satu kali beli nih lumayan harganya, 100.000 lebih. Kalau airnya habis, susah. Mau cuci baju, mau mandi, susah ini. Sekarang kan sudah ada pam, tuh, air dari pam. Iya. Tapi jadwalnya nih, airnya bukan keluar cuman air, tapi dan angin. Tidak enak, bener. Kalau menurut saya kekeringan itu suatu yang sangat buruk lah menurut pandangan saya. Kenapa begitu? Karena ya kalau kering, tandus, pasti ada dampak buruk di balik itu semua. Seperti kering berarti tidak ada mata air, berarti mata air juga kering. Kalau tidak ada air, mungkin kita tidak bisa bayangkan bagaimana. Lebih baik hidup tanpa pasangan hidup daripada hidup tanpa air. Tidak bisa hidup lah kalau begitu. Bagus. Iya, benar sekali. Menurut saya begitu. Tapi apakah untuk di wilayah Kakak Rifanti itu kekeringan itu sering terjadi? Coba Kakak ceritakan pengalaman Kakak waktu mengalami kekeringan itu bagaimana? Di sini saya akan sedikit bercerita lah. Posisi saya sekarang, tempat tinggal saya sekarang di iklim yang menurut saya baik. Karena apa? Udaranya baik. Tapi sebelumnya saya juga pernah tinggal di daerah yang tandus. Kita semua tahu daerah paling panas di sini kan di Bairita, situ di Bairita tuh. Saya pernah tinggal di situ. Jadi di situ tuh sangat, maksudnya kayak musim begini kering sekali. Dulu di situ hijaunya ketika musim hujan saja. Musim hujan pasti dia hijau. Ketika masuk musim kemarau, itulah sudah hidup tanpa air lebih sulit kita bayangkan. Kenapa? Di situ sudah begitu kering, tandus sekali, kayak tidak ada mata air dekat situ. Jadi mungkin kita lihat masyarakat sekitar situ tuh susah sekali. Sudah mau lihat mereka punya penghasilan juga palingan cuma yang kita lihat di pinggir jalan, palingan cuma ada biji mente. Ya itu juga kalau musim hujannya kurang pasti dia berbuahnya juga kurang. Karena kekurangan air pasti ya berdampak pada ekonomi juga. Jadi kita lihat mereka punya di sana posisi pemasukan ekonominya juga kurang, harus air juga harus pakai beli. Sebab itu juga sangatlah berdampak pada ekonomi mereka yang minim. Mereka juga harus beli air, belum lagi kebutuhan hidup yang lain. Apalagi kita anak muda, mereka di sana pasti ada anak mudanya, butuh pendidikan. Sedangkan mereka di situ cuacanya panas, mungkin kalau cuaca panasnya berkepanjangan pasti mereka akan mengalami gagal panen. Dari gagal panen pasti mau membiayai mereka sekolah dari mana? Jadi orang tuanya pasti berpikir-pikir ujung-ujungnya ya sudah tidak usah sekolah saja. Atau biayanya tidak ada, mau kita paksakan bagaimana? Ya begitulah cerita dari saya. Benar sekali seperti yang Kak Reza dan juga Kakak Rifanti katakan bahwa kekeringan itu memang sangat-sangat tidak baik untuk kehidupan kita. Ya, saya juga pernah mengalami kekeringan. Itu saya juga sedikit cerita ya. Kering hati atau kering air? Kekeringan dong, kekeringan air. Oke, waktu saya mengalami kekeringan itu, yang saya harus lakukan untuk mendapatkan air itu ya saya harus mencari mata air, terus
saya juga harus membeli air tangki. Keluarga saya, mama saya itu harus membeli air tangki agar bisa kami dapatkan air itu. Terus di kampung saya juga itu yang bisa dilakukan juga untuk bisa mendapatkan air itu, kami membeli air itu dengan cara airnya itu dimuat menggunakan keler. Ke apa itu? Keler tuh kayak untuk taruh Jolikan. jerigen Bu. Pokoknya Ya, tapi Mas, ya. tempatnya Keler itu kan- untuk taruh jerigen air begitu. Jadi satu kali pengambilan dengan keler dan sepeda motor itu, satu kali pengambilan itu hampir sekitar 15.000. Jadi lumayan juga kalau diminta untuk ambil sampai 3 kali itu mungkin berapa ribu ya. Ya, seperti itu. Tadi kan sudah dijelaskan ya, sudah diceritakan sedikit pengalaman waktu mengalami kekeringan di wilayah masing-masing. Terus sekarang saya ingin bertanya sedikit kepada Kakak Rifanti dan juga Kakak Reza. Coba kalian definisikan menurut pandangan kalian itu kekeringan itu apa? Seperti apa? Kekeringan. Ya. Nah, menurut pandangan atau definisi saya, kering berarti tidak ada hijau-hijaunya, berarti tandus di situ. Iya. Tidak ada sumber air. Kalau kering ya berarti tidak ada sumber air. Kalau saya gersang, Gersang. panas lagi. Benar. Hampir semua pendapat orang juga mengatakan seperti yang Kakak Reza dan Kakak Rifanti katakan, bahwa kering itu gersang, tandus, tanpa hijau-hijau gitu. Dari kekeringan itu disebabkan oleh faktor alam atau ulah manusia. Menurut Kakak Rifanti dulu, bagaimana? Oke, baik. Kalau menurut saya, kekeringan itu juga bisa terjadi karena faktor alam, karena di sebelum-sebelumnya kan kita semua sudah mendapat pembelajaran tentang pembagian masa atau iklim toh, perubahannya. Ada masanya untuk kering, ada waktunya untuk dia hujan. Jadi, tapi ada juga karena ulah manusia. Kekeringan bisa terjadi karena ada penggundulan hutan sehingga kering tersamai harus berangkat panas ya. Iya, Karena benar. kering kadang juga menyebabkan kekurangan air. Kekurangan air juga bisa terjadi karena penggundulan hutan. Jika hutan digundul, maka ketika hujan tidak ada daerah resapan air sehingga air itu semuanya tidak ada yang meresap sehingga tidak ada mata air sehingga Kalau untuk Kakak Reza sendiri, kekeringan itu disebabkan oleh faktor manusia atau karena faktor alam? Faktor alam dan manusia juga. Iya. Coba faktor alamnya itu seperti apa? Musim. Untuk wilayah Indonesia itu terdapat 2 musim. Musim hujan dan musim kemarau. Kadang musim kemaraunya itu sampai berkepanjangan, makanya kita mengalami kekeringan juga yang sangat-sangat parah. Iya. Kalau untuk dari manusia sendiri, itu karena pembukaan lahan secara sebesar-besarnya di daerah pegunungan, makanya suhu dan juga kekeringan itu sangat terasa. Oke. Benar sekali seperti yang Kakak Reza dan juga Kakak Rifanti katakan, bahwa kekeringan ini bukan hanya dampaknya dari faktor alam atau dampaknya dari faktor manusia, tetapi dua-duanya itu termaksud. Faktor alam dan faktor manusia itu memang termaksud dan menyebabkan kekeringan. Seperti yang sudah kalian katakan tadi, kalau untuk faktor alamnya itu kan musim, terus faktor manusianya itu penggundulan hutan gitu. Apakah kekeringan itu yang berdampak pada kekurangan air bersih itu apa masih dirasakan sampai saat ini? kekeringan. Apakah masih terjadi sampai saat ini? Saat ini mau kita katakan kering, iya, tapi ada hujannya juga. Mau katakan hujan, ini waktu saatnya musim kemarau. Tapi masih juga ada hujan yang mungkin di sekitar sini atau di daerah mau sini mungkin jarang hujan. Tapi di daerah saya berasal hampir 1 minggu itu hampir 2-3 hari pasti harus hujan. Setelah hujan pasti dia kabut. Tapi ini musimnya harusnya musim kemarau. Tapi kenapa dia hujan? Itu juga mungkin karena pengaruh faktor alam, iklim. Mungkin iklim kita sekarang tuh tidak tentu sehingga menyebabkan kekeringan.
ada yang mengalami kekeringan, ada yang mengalami musim hujan yang berkepanjangan. Dari kekeringan yang sudah dijelaskan tadi sama Kakak Rifanti dan juga Kakak Reza, dampaknya itu, dari kekeringannya itu seperti apa dampaknya? Untuk Kak Rifanti sendiri bagaimana dampaknya? Dampak dari kekeringan itu banyak, bisa mati, maksudnya di daerah kita tidak, tapi di daerah-daerah lain itu sepengetahuan saya yang saya lihat atau yang saya cari informasi yang saya baca, di daerah-daerah kayak di Afrika apa tuh, mereka itu kayak susah sekali air, mereka cari air terus berjam-jam menemukan, setelah menemukan juga tidak banyak yang mereka dapat, palingan di daerah-daerah yang maksudnya menurut mereka itu air itu bersih, tapi menurut kita yang lebih banyak menikmati air bersih, itu air itu sebenarnya tidak layak untuk mereka konsumsi. Kenapa? Bisa juga ada yang di daerah-daerah tertentu tuh mereka berpendapat dan beropini air hujan itu bisa langsung dikonsumsi. Padahal air hujan itu juga banyak mengandung gas-gas atau zat-zat yang tidak baik untuk dikonsumsi. Kenapa? Banyak sampah, banyak pabrik-pabrik yang ada, mereka punya gas, mereka punya semuanya naik ke atas, jadi di atas awan, jadi turun lagi dalam bentuk hujan. Jadi air hujan itu juga sebaiknya tidak layak untuk dikonsumsi karena mengandung zat-zat yang tidak baik untuk dikonsumsi. Kakak Reza? Kalau menurut saya dampak yang paling dirasakan itu gagal panen di wilayah kita. Iya. Berpengaruh ya. pada ekonomi keluarga Ya, dan juga terhadap anak-anak. ya juga sih. Kalau panas yang berpanjangan gagal panen. Kalau hujan yang berkepanjangan juga gagal panen. Jadi bingung hidup di iklim di daerah kita saat ini. Kekurangan air bersih juga. Oke. Coba Kak ceritakan sedikit dampaknya itu seperti apa. Kalau kekurangan air bersih itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan, dan juga kalau masalah kesehatannya tuh yang berpengaruh terhadap orang dewasa lebih ke gangguan paru-paru dan ginjal, karena airnya tuh biar kelihatan jernih tapi belum tentu dia layak dikonsumsi karena banyak mengandung zat-zat. Kapur sih airnya. Terlebih kapur itu Kalau air sumur itu seringnya, maksudnya kayak air sumur-sumur yang di kota-kota besar tuh, itu sebenarnya air tuh kapur. Kalau dimasak terlalu lama-lama itu dia kapur. Kita lihat setelah dimasak pasti ada endapan di itu di dasar periuk. dasar periuk, apalah itu yang digunakan. Dasarnya pasti ada putih-putih. Itu yang Iya, dinamakan kapur. Benar. Kapur itu kalau sering-sering dikonsumsi akan menyebabkan gagal ginjal. Dulu penyakit gagal ginjal itu hanya pada orang tua, tapi sekarang juga ada anak-anak muda yang terkena penyakit gagal ginjal. Benar sekali dampak yang dikatakan oleh Kakak Reza, Kakak Rifanti akibat dari kekeringan itu memang benar dampak yang seperti dikatakan tadi. Masih banyak juga sih dampaknya, karena kalau kita hidup dengan kekeringan itu pasti tidak bisa, dampaknya itu justru sangat berbahaya sekali, karena kita hidupnya setiap hari pasti membutuhkan air. Tanpa air ya kita tidak bisa hidup. Dampaknya juga mungkin masih banyak seperti penyakit yang mulai bermunculan itu. Ya, kalau kekeringan kan air tidak ada, pasti orang cari air, tapi mereka tidak tahu air yang mereka konsumsi itu bisa menyebabkan penyakit panau, gatal-gatal. Kan mungkin mereka ambil dari sungai, belum tentu air sungai juga bersih, kecuali langsung dari mata airnya mungkin bersih. Iya, benar. Tapi kalau ngambilnya langsung dari sungai yang mengalir kan belum tentu itu bersih. Kalau di sini kita gayung, di sana orang mungkin buang sampah atau bagaimana, kan kita tidak tahu. Jadi air sungai yang mengalir juga belum tentu itu bersih. Ya, benar sekali. Di sini kita berbicara ini kan kita sesama orang muda ya. Jadi pasti punya semangat dong yang lebih dari orang tua. Ya enggak sih? Ya dong, ya dong. Oke. Santai aja. Kita sesama orang muda nih, melihat masalah kekeringan yang terjadi saat ini, itu apakah hati kita tergerak untuk bisa mengurangi kekeringan yang terjadi saat ini? Bagaimana Kakak Rifanti? Dari kekeringan dulu. Kakak Rija, coba. Kalau di wilayah kami lebih banyak menanam pohon juga, sementara buat proposal untuk minta bantuan di DPR pemerintah untuk membuat sumur bor
di wilayah kami supaya ada air bersih begitu, dialirkan ke tiap rumah warga-warga di sana. Berarti ini orang muda ya yang berpartisipasi untuk meminta bantuan dari pemerintah. Orang muda toh? Orang muda di wilayah kami sini. Bagus. Berarti punya semangat untuk bisa mengurangi kekeringan yang terjadi saat ini. Kalau Kak Rifanti sendiri bagaimana? Kalau di daerah kami sekarang sudah berkelimpahan air. Beberapa bulan lalu atau tahun kemarin tuh di daerah kami sempat mengalami kekeringan. Kenapa? Karena beberapa tahun lalu di daerah kami di bagian pergunungan di atas terjadi pembukaan lahan yang besar-besaran yang mengakibatkan kami di daerah situ mengalami kekeringan air atau mata airnya kering. Mengapa mata kering? Karena pohon-pohon yang ada di sekitar daerah mata air itu ditebang hanya karena untuk keperluan buka lahan baru untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga mereka melakukan penebangan hutan tanpa melihat dampak dari itu semua. Hanya mereka yang mau mementingkan kepentingan mereka pribadi tanpa melihat kepentingan luas atau kepentingan masyarakat yang lain di sekitar situ. Jadi setelah dilihat dampaknya begitu berat untuk masyarakat sekitar situ, akhirnya pembukaan lahan hutan lindung itu dicegah dengan cara pemerintahan turun tangan langsung ke tempat kejadian, menghimbau atau memberitahukan kepada masyarakat bahwa tidak boleh lagi melakukan pengundulan hutan. Toh kalian sendiri sudah merasakan dampaknya. Ketika kalian menebang hutan secara liar, maka kalian juga merasakan kekeringan air. Kekeringan yang berdampak pada kekurangan air bersih. Dari situ setelah pemerintahan setempat Kabupaten Sika, kepolisian kehutanan turun tangan, sampai pemerintahan sini juga melarang warga masyarakat yang sudah membangun rumah di daerah pegunungan itu, biarpun rumah-rumah yang sudah dibangun bentuk permanen itu pun dirobohkan hanya karena ini merupakan hutan lindung dan juga merupakan sumber air bagi masyarakat di desa tersebut, sehingga hutan lindung itu sekarang sudah dilarang untuk melakukan pembukaan lahan. Sehingga sekarang di daerah kami anak muda bersama para desa setempat bisa menemukan mata air baru yang bisa mengaliri dusun kami, sehingga kami sekarang tidak kekeringan air lagi. Oke. Ya, benar sekali. Saya juga sebagai orang muda, saya juga pernah mengalami hal yang sama, yaitu merasakan kekeringan, dan saya juga pernah juga berpartisipasi dengan orang-orang muda di atas di wilayah saya, dengan pemerintah setempat. Kami membantu pemerintah setempat itu untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak, seperti pipa begitu yang rusak. Itu kan mengakibatkan airnya tersendat dan juga pasti terjadi kekeringan ya. Harapannya ke depannya itu bagaimana agar tidak terjadi lagi kekeringan? Harapan saya ke depan, kalau kekeringan itu terjadi karena faktor alam, saya mengharapkan ada perhatian yang lebih dari pemerintah setempat untuk masyarakat yang berdampak kekeringan. Jangan sampai terjadi pemerhatian yang hanya kayak pilih kasih, hanya melihat orang-orang terdekatnya saja tanpa melihat yang lebih mengalami kekeringan itu. Sehingga saya berharap ke depan pemerintahan bisa, kalau terjadi kekeringan yang terjadi karena faktor alam atau musim kemarau yang berkepanjangan, saya meminta pemerintahan agar lebih memperhatikan warga masyarakat yang terdampak. Jangan biarkan mereka mati hanya karena kekeringan, hanya karena kekurangan air bersih. Di wilayah kita di Kabupaten Sika tidak pernah ada yang namanya mati karena kelaparan, karena saya tahu di wilayah kita semiskin apapun kita, tapi kita tidak pernah makan makanan yang telah dibuang. Kedepannya saya berharap pemerintahan lebih memperhatikan masyarakat atau lebih tepat sasaran ketika memberikan bantuan ketika kekeringan. Dan saya berharap pada orang muda juga tetap jaga kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya, tetap suarakan
perubahan yang baik ke depan, sehingga kita Kabupaten Sika bisa menjadi kabupaten yang baik ke depannya. Oke, terima kasih. Kalau untuk Kakak Reja sendiri harapannya sebagai orang muda itu apa? Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya lingkungan hidup yang sehat dan nyaman. Ya, betul sekali yang Kak Reja dan Kakak Rifanti katakan. Ya, memang orang muda itu juga Orang bisa muda punya semangat muda. bisa menjadi pelopor dan juga bisa merubah pola pikir masyarakat agar bisa lebih bertanggung jawab dalam menjaga dan juga melestarikan lingkungan mereka. Ya. Oke, terima kasih karena sudah sharing-sharing, sudah bercerita tentang masalah-masalah kekeringan yang terjadi di wilayah kakak berdua. Sekian podcast hari ini. Terima kasih, selamat siang. Your voice now, suarakan sekarang.